Selamat pagi, perkenalkan nama saya Juliana Radila, saya guru PPL di SMK Negeri 60 Jakarta pada program studi Tata Boga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang angka kecukupan gizi pada pelajaran ilmu gizi yang akan kita bahas setelah ini. Masuk pada materinya, saya terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, diharapkan murid-murid akan dapat menjelaskan pengertian apa itu angka kecukupan gizi. Lalu yang kedua, juga diharapkan murid-murid dapat menggunakan tabel angka kecukupan gizi. Dan lalu yang ketiga, diharapkan murid-murid akan dapat menghitung kecukupan energi, protein individu dan kelompok. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian angka kecukupan gizi. Jadi angka kecukupan gizi itu apa sih? Pengertian angka kecukupan gizi itu ialah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi setiap orang menurut golongan jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, aktivitas fisik, serta kondisi fisiologi khususnya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Bagi penduduk Indonesia, tingkat konsumsi protein sebesar 50 gram, sedangkan untuk energinya 2200 kilokalori. Sedangkan untuk tingkat ketersediaan sebesar 2500 kilokalori dan 55 gram protein. Baiklah, di sini ditampilkan slide ya. Slide akan kondisi fisiologis tubuh manusia. Apakah seseorang itu gemuk, dalam artian dia kelebihan berat badan, apakah seseorang itu kurus, apakah seseorang itu ideal, apakah seseorang itu cukup makannya, dan terakhir, apakah seseorang itu sehat. Selanjutnya, kita akan membahas cara menggunakan tabel AKG. Jadi, tabel AKG atau angka kecukupan gizi bagi orang Indonesia itu disajikan dalam bagian kecil, yaitu angka kecukupan energi dan vitamin. Tabel AKG sendiri terdiri atas kolom yang berisi data-data sebagai berikut. Yang pertama, data pribadi yang terdiri dari umur, berat badan, dan tinggi badan. Yang kedua, informasi akan kecukupan zat tenaga dan zat pembangun, antara lain energi, lemak, dan protein. Dan yang ketiga, kecukupan akan zat pengatur yang terdiri dari vitamin A, vitamin C, zat besi, dan iodium. Baik, selanjutnya di sini ditampilkan contoh tabel angka kecukupan gizi untuk anak ya. Di situ bisa kita lihat di samping kolom nomor itu kan ada kelompok umur. Bisa kita lihat di situ kelompok umurnya. Dari rentang 0 sampai 5 bulan, 6 sampai 11 bulan, 1 sampai 3 tahun, dan seterusnya. Lalu, informasi yang tersedia di sini seperti yang sebelumnya kita bahas tadi. Ada informasi mengenai berat badan, tinggi badan, energi dalam satuan kalori, protein dalam satuan gram, serta lemak dalam satuan gram juga. Lalu di tabel bawahnya itu informasi mengenai zat pengaturnya ya, yaitu vitamin A, vitamin C, zat besi, dan iodium. Jadi cara selanjutnya bisa kita lihat lagi tabel AKG atau angka kecukupan gizi untuk kelompok umur dewasa. Bisa kita lihat di tabelnya atau di contoh tabelnya. Dan tabel untuk dewasa ini juga dipisah ya menurut jenis kelaminnya, yaitu dewasa perempuan dan dewasa laki-laki. Lalu selanjutnya di sini juga ada tabel angka kecukupan gizi khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Bisa kita lihat ya tabelnya di slide-nya. Di situ ada keterangan plus 180. Jadi contohnya tuh seperti ini. Maksudnya itu tambahan energi yang diperlukan sebanyak 180, sebanyak 300, atau ketika menyusui sebanyak 330 dan 400, dan itu tergantung oleh sudah trimester keberapa atau sudah berapa bulan anaknya ketika disusui. Jadi seperti itu.
Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus penentuan kebutuhan gizi. Jadi di sini ada rumusnya. Angka kecukupan gizi ditanya itu sama dengan berat badan aktual dibagi berat badan standar dikalikan AKG dalam tabel. Keterangannya di sini di mana berat badan aktual dan standarnya itu dalam satuan kilogram dan angka kecukupan gizi dalam tabelnya sesuai dengan angka di dalam tabel. Selanjutnya, di sini kita ada contoh soal untuk perhitungannya. Jadi, seperti yang bisa kita baca, soalnya itu seperti ini. Seorang wanita berusia 21 tahun, berat badannya 50 kg. Kita harus menghitung di situ kebutuhan energi dan protein wanita tersebut. Jadi, informasi yang kita dapat di sini kan ada berat badan aktualnya 50 kg dan berat badan standar di tabel AKG untuk wanita di rentang usia 21 tahun itu 54 kg. Dan informasi untuk energi dan protein di tabel AKG itu untuk energinya 2250 kilokalori dan proteinnya itu 56 gram. Jadi, informasi tersebut tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus yang sebelumnya saya jelaskan. Jadinya seperti itu. Untuk kebutuhan energinya 50 kg dikali 2250 kilokalori dibagi 54 kg. Alhasil kebutuhan energi dari wanita tersebut ialah 2083 kilokalori. Sedangkan untuk kebutuhan proteinnya 52 gram didapati dari perhitungan yang persis dengan sebelumnya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang menghitung kebutuhan energi. Jadi untuk menghitung kebutuhan energi itu ada beberapa cara. Cara yang pertama dan yang paling umum itu mencari AMB atau angka metabolisme basal. Angka metabolisme basal atau juga bisa disebut energi metabolisme basal atau IMB, yaitu dia keadaan metabolisme tubuh dalam keadaan istirahat sempurna fisik dan mental yang diukur selama 11 hingga 18 jam sesudah makan. Jadi untuk mencari AMB dari suatu orang ini kita menggunakan rumus yang disebut rumus Harris-Benedict, di mana rumusnya itu bisa kita lihat sendiri ya di slide ini. Juga itu berbeda rumusnya untuk laki-laki dan wanita, di mana kalau laki-laki konstantanya 66,5 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5,0 tinggi badan dan dikurang 6,8 dari usianya. Sedangkan kalau wanita itu konstantanya 665 ditambah 9,6 berat badan ditambah 1,8 tinggi badan dan dikurang 4,7 usia. Oke, berikutnya ada contoh perhitungan dengan rumus Harris-Benedict ini ya. Seperti yang kita bisa lihat, ada informasinya di sini apa aja. Diketahui wanita berat badannya 50 kg, tingginya 155 cm dan usianya 21 tahun. Jadi, informasi yang diketahui di soal ini tinggal kita masukkan saja ke rumus Harris-Benedict yang tadi. Bisa dilihat kan perhitungannya. Jadi 655 ditambah 9,6 dikali 50 ditambah 1,8 dikali 155 dan dikurang 4,7 dikali 21. Hasilnya itu 1315,3 kilokalori dan dibulatkannya menjadi 1315 kilokalori, yang dimana artinya wanita dengan umur 21 tahun, berat badannya 50 kg dan tinggi badan 155 cm ini membutuhkan energi harian sebesar 1315 kilokalori. Seperti itu ya. Lalu
metode untuk mencari kebutuhan energi yang kedua menggunakan nilai AMB berdasarkan berat badan. Yang tabelnya bisa kita lihat ya di slide. Tabel ini berasal dari FAO, Energy and Protein Requirements tahun 1985. Jadi biar langsung mengerti, kita coba langsung aja ya lihat contoh soalnya terdapat di kotak di bawah. Di situ diketahui wanita berat badannya 50 kg dan usianya 21 tahun. Nah, ditanya AMB dengan menggunakan berdasarkan berat badan. Jadi bisa kita lihat, umur wanita di soal itu kan 21 tahun. Jadi kita lihat di tabelnya, di kolom mana rentang umur 21 tahun berada. Di kolom itu berarti bisa kita lihat kan, umur 21 tahun itu berada di rentang 18 sampai 30. Di kelompok umur 18 sampai 30 tahun. Dan kita lihat lagi di situ, karena di soal itu seorang wanita, berarti kita menggunakan yang perempuan. Pada rentang umur 18 hingga 30 tahun, angka atau konstantanya itu bisa kita lihat 14,3 dikali berat badan ditambah 496 kan. Jadi kita tinggal masukkan saja informasi yang tersedia ke konstanta ini. Seperti penjelasannya seperti di kotak di bawah. Jadi 14,3 dikali berat badan ditambah 496 didapatkan 715 ditambah 496. Jadi AMB wanita tersebut berdasarkan berat badan sebesar 1200 kilokalori. Seperti itu ya. Lalu metode selanjutnya ialah nilai AMB berdasarkan taksiran kasar. Seperti yang bisa kita lihat di slide, di sini juga dibedakan untuk laki-laki dan perempuan. Dimana kalau laki-laki konstantanya itu 1 kilokalori dikali berat badan dalam kilogram dan dikali 24 jam. Sedangkan kalau untuk perempuan konstantanya ialah 0,9 kilokalori dikali berat badan dikali 24 jam. Lalu nilai AMB setiap individu ini berbeda-beda karena dipengaruhi oleh ukuran tubuh, komposisi tubuh, umur, lamanya mereka tidur, suhu tubuh, sekresi kelenjar endokrin, apakah seseorang ini sedang dalam keadaan hamil atau tidak. Lalu yang terakhir dipengaruhi oleh status gizi seseorang tersebut dan suhu lingkungannya. Selanjutnya, ini juga ada contoh soal untuk perhitungan berdasarkan taksiran kasar yang tadi. Diketahui di sini wanita itu 50 kg, hanya diketahui berat badannya saja. Berarti kita langsung masukkan berat badannya ini ke dalam rumus taksiran kasar yang sebelumnya. Seperti yang bisa kita lihat ya di slide, jadinya AMB untuk wanita tersebut sama dengan 0,9 kilokalori dikali berat badannya dikali 24 jam. Jadi didapatkan di sini 1080 kilokalori. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya di sini yang bisa kita lihat, di sini ada tabel. Tabel ini tentang perkiraan pengeluaran energi untuk beberapa jenis kegiatan. Jadi setiap jenis kegiatan yang kita lakukan itu terbagi-bagi lagi kan. Apakah dia itu merupakan kegiatan yang berat, apakah dia sedang, apakah dia ringan, seperti itu. Dan untuk perkiraan pengeluaran energi ini juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Seperti bisa kita lihat di tabel, contohnya untuk kegiatan tidur, untuk laki-laki dan perempuan itu sama. Energi yang dikeluarkan itu sebesar 1. Bisa kita lihat lagi contohnya untuk kegiatan di rumah tangga. Untuk laki-laki itu sebesar 2,7, sedangkan kalau untuk perempuan itu 3 gitu. Terus misalkan bisa kita lihat juga kan untuk kegiatan pekerjaan, di situ terbagi-bagi lagi seperti sangat ringan, sedang, berat dan sangat berat. Contohnya di sini kalau kegiatan pekerjaan yang dikategorikan sangat berat untuk laki-laki itu sebesar 2,4 dan untuk perempuan sebesar 2,2 kg. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan
ada contoh perhitungan kebutuhan energi dengan aktivitas fisik. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini contoh soalnya ada AMB dari seorang wanita itu 1315 kalori. Yang ditanya di sini, hitunglah kebutuhan energi dengan aktivitas fisiknya. Jadi seperti yang bisa kita lihat juga, cara mengerjakannya itu dia AMB hanya dikali saja dengan konstanta dari aktivitas fisik tersebut. Karena di soal ini aktivitas wanita tersebut sedang dan konstanta untuk aktivitas sedang itu 1,6, maka AMB dari wanita tersebut kita kalikan 1,6. Dan bisa kita lihat juga di sini, jadinya 1315 dikali 1,6 sama dengan 2104 kilokalori. Jadi seperti itu. Oke, jadi selanjutnya itu cara untuk menghitung status gizi. Ketika kita menghitung status gizi ini, maka kita akan menggunakan indeks massa tubuh. Jadi, seperti yang bisa kita lihat, indeks massa tubuh itu didapat dari perhitungan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter, lalu dikali lagi tinggi badan dalam meter. Jadi dikalinya 2 kali ya, dan satuannya itu dalam meter. Bisa kita lihat juga di bawahnya, itu ada contoh soalnya, di mana berat badan seorang wanita itu 50 kg, dan tinggi badannya 155 cm atau setara dengan 1,55 meter. Kalau kita hitung data tersebut dengan rumus IMT, perhitungannya bisa kita lihat berarti 50 dibagi 1,55 dikali 1,55 sama dengan 20,8. Berat badan wanita tersebut dikatakan ideal menurut IMT dengan angka 20,8. Bagaimana kita bisa tahu apakah dia ideal, apakah dia kekurangan berat badan atau kelebihan berat badan? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya bisa kita lihat di sini ada tabel kategori batas ambang IMT. Di situ bisa kita lihat ya, kategorinya dari kurus, normal, serta gemuk. Di mana kurus ini dia dikategorikan lagi. Kurus dan gemuk dia dikategorikan lagi sebagai apakah dia berat atau ringan. Dan di sampingnya lagi itu juga ada tabel batas ambangnya. Di mana kalau nih hasil dari perhitungan IMT tersebut misalkan hasilnya ada di rentang 17,0 sampai 18,5 seperti yang bisa kita lihat, berarti seseorang tersebut dikategorikan kurus atau kekurangan berat badannya masih tingkat ringan. Sedangkan di contoh soal yang sebelumnya kita bahas tadi, didapat IMT dari wanita tersebut 20,8 kan? 20,8 itu berarti terdapat di batas ambang normal karena dia angkanya berada di rentang 18,5 sampai 25 seperti itu. Jadi IMT ini kita gunakan sebagai acuan untuk mengkategorikan apakah seseorang ini berat badannya sudah ideal atau normal, apakah dia kegemukan, apakah dia kurang berat badan. Lalu catatan juga di sini, bila berat badan dinilai kurang dari berat badan ideal, berarti energinya harus ditambah sebanyak 500 kilokalori. Begitu juga dengan kasus kelebihan berat badan. Apabila seseorang ini berat badannya berlebih dari yang ideal, energinya harus dikurangi sebanyak 500 kilokalori. Seperti itu ya. Selanjutnya, selain menggunakan IMT, ada juga metode namanya metode Broca. Perhitungannya dengan metode Broca, di mana di metode Broca ini juga berbeda perhitungannya antara pria dan wanita. Seperti yang bisa kita lihat, kalau pria dikali 10%, kalau wanita dikali 15%.
seperti itu. Rumusnya sendiri untuk berat badan ideal itu rumusnya tinggi badan dalam sentimeter dikurang 100 dikurang tinggi badan dalam sentimeter lagi dikurang 100 lalu dikali 10%. Sedangkan kalau untuk wanita rumusnya sama seperti pria, hanya saja akhirannya itu dikali 15%, seperti itu ya. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal lagi ya. Bisa kita lihat dari contoh soal tersebut, seorang wanita memiliki tinggi badan 155 cm. Jadi kita mau cari berat badan idealnya wanita ini kalau tingginya 155 cm berarti berat badan idealnya itu berapa sih gitu. Kita menggunakan metode Broca untuk kasus contoh soal ini ya. Jadi kita tinggal masukkan saja tinggi badan ini ke rumus Broca tadi. Seperti yang bisa kita lihat ya perhitungannya di slide. Berarti 155 dikurang 100 dikurang 155 dikurang 100 lagi, lalu dikali 15%. Di situ dari perhitungan tersebut didapat 46,7. Jadi kesimpulannya wanita dengan tinggi 155 cm ini berat badan idealnya itu 46,7 kg. Seperti itu ya. Baik, kita sudah menuju penghujung materi. Jadi saya akan coba menyimpulkan lagi materi yang sudah kita pelajari dari awal angka kecukupan gizi ini ya. Pertama, dari pengertian angka kecukupan gizi itu. Apa sih pengertiannya? Jadi angka kecukupan gizi itu merupakan suatu kecukupan rata-rata gizi seseorang setiap hari menurut golongan, umurnya, jenis kelaminnya, ukuran tubuh, aktivitas tubuh, dan kondisi fisiologi khususnya. Fungsi AKG itu yang kita tahu bermacam-macam, tapi yang paling penting itu pertama dia untuk merencanakan dan menyediakan suplai pangan dan untuk mengetahui kecukupan energi dan zat-zat gizi individu maupun kelompok. Lalu bisa kita ketahui juga kalau kondisi status gizi seseorang itu dia bisa gemuk dalam artian obesitas atau kelebihan berat badan, kurus dalam artian kekurangan berat badan atau ideal. Lalu selanjutnya kita juga belajar tentang cara menggunakan tabel AKG, di mana informasi yang terkandung dalam AKG itu memuat yang pertama data pribadi yang terdiri dari umur, berat badan, dan tinggi badan. Lalu yang kedua itu juga terdiri dari kecukupan zat tenaga dan zat pembangun, yaitu energi, protein, dan lemak. Lalu yang ketiga, informasi yang terkandung juga itu kecukupan zat pengatur yang terdiri dari vitamin A, vitamin C, zat besi, dan iodium. Kita juga sudah belajar tentang cara menghitung penentuan kebutuhan gizi seseorang, di mana rumusnya itu berat badan aktual dari seseorang tersebut dibagi berat badan standar dalam tabel AKG lalu dikali zat gizi menurut tabel AKG tersebut. Lalu kita juga sudah belajar tentang cara menghitung kebutuhan energi seseorang yang bisa kita hitung dengan yang pertama metode Harris-Benedict, yang kedua dengan rumus FAO, dan yang ketiga dengan taksiran kasar berat badan. Lalu yang terakhir juga kita sudah dapat menilai status gizi seseorang dengan perhitungan IMT, di mana IMT atau indeks massa tubuh, di mana perhitungan ini untuk mengkategorikan apakah seseorang itu kurus, apakah seseorang itu sudah ideal, atau apakah seseorang itu gemuk. Lalu yang kedua, setelah IMT kita juga bisa menilai status gizi seseorang dengan metode Broca, di mana metode Broca ini digunakan untuk mencari berat badan ideal seseorang menurut tinggi badannya. Jadi seperti itu ya. Baiklah, jadi kurang lebih seperti itu ya materi kita tentang menghitung angka kecukupan gizi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kalian.
Selamat belajar. Sampai berjumpa lagi. Selamat siang.